Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Cahyana dari kelompok 1 yang beranggotakan Firman Alamsyah, Hilman, Reza, dan Wahyudin. Di sini saya akan menjelaskan tentang Fuzzy Logic. Sejarah Fuzzy Logic. Fuzzy Logic pertama kali ditemukan di pertengahan 1960 oleh Prof. Lotfi Zadeh dari Universitas California di Berkeley, menemukan bahwa hukum benar atau salah dari logika boolean tidak memperhitungkan beragam kondisi yang nyata. Fuzzy membagikan dalam derajat keanggotaan dan derajat kebenaran, yaitu sesuatu yang dapat menjadi sebagian benar dan sebagian salah pada waktu yang bersamaan. Nah, hal ini dibuktikan oleh Bart Kosko bahwa logika boolean adalah kasus khusus dari logika Fuzzy. Pengertian logik Fuzzy. Secara bahasa diartikan sebagai kabur atau samar, yang artinya suatu nilai dapat bernilai benar atau salah secara bersamaan. Dalam Fuzzy dikenal derajat keanggotaan yang memiliki rentang nilai 0 hingga 1. Fuzzy Logic merupakan cara mencari solusi atas permasalahan yang dianggap samar. Nah, berikut adalah contoh kurva fungsi keanggotaan trapesium sebagai berikut. Nah, lalu metode Fuzzy oleh Tsukamoto. Pada metode Fuzzy Tsukamoto, proses inferensi dilakukan dengan aturan rule berbentuk if, then, dan menggunakan operasi and, di mana akan dipilih nilai yang lebih minimum dari. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu fungsi logik. Di sini fungsi logik itu untuk memecahkan masalah yang mengandung, yang pertama itu ketidakpastian, dan yang kedua itu ketidaktepatan. Contohnya, seseorang dikatakan tinggi jika tinggi badannya lebih dari 1,7 meter. Nah, bagaimana dengan orang yang mempunyai tinggi badan 1,699 meter atau 1,6 meter? Apakah termasuk kategori orang tinggi? Menurut persepsi manusia, orang yang mempunyai tinggi badan sekitar 1,7 meter dikatakan bisa dikatakan kurang lebih tinggi atau agak tinggi, mungkin seperti itu contohnya. Dan ada juga beberapa alasan menggunakan Fuzzy Logic, yang antara lain itu konsep Fuzzy Logic itu mudah dimengerti. Konsep matematis yang mendasari penalaran Fuzzy sangat sederhana dan mudah dimengerti. Yang kedua itu Fuzzy Logic sangat fleksibel. Dan yang ketiga, logika Fuzzy ini memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat, seperti yang tadi di contoh itu. Dan yang keempat itu, logika Fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linear yang sangat kompleks. Lalu yang kelima itu, logika Fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Yang keenam, logika Fuzzy dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Yang ketujuh, logika Fuzzy didasarkan pada bahasa alami. Mungkin segitu penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Fahrudin dari kelompok 1 4IF2. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah Fuzzy. Sistem Fuzzy secara umum terdapat 5 langkah dalam melakukan penalaran, yaitu yang pertama memasuki input Fuzzy, yang kedua mengaplikasikan operator Fuzzy, yang ketiga mengaplikasikan metode implikasi, yang keempat komposisi semua output, dan yang kelima defusifikasi. Kemudian ada beberapa alasan penggunaan logika Fuzzy. Yang pertama, logika Fuzzy sangat fleksibel. Terus yang kedua, logika Fuzzy memiliki toleransi. Yang ketiga, konsep logika Fuzzy mudah dimengerti.
Konsep matematis yang mendasari penalaran Fujii sangat sederhana dan mudah dimengerti. Dan yang keempat, logika Fujii mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat kompleks. Kemudian, logika Fujii mempunyai istilah. Logika Fujii sendiri adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam ruang output. Untuk sistem yang sangat rumit, penggunaan logika Fujii adalah salah satu pemecahannya. Sistem tradisional dirancang untuk mengontrol keluaran tunggal yang berasal dari beberapa masukan yang tidak saling berhubungan. Karena ketidakketergantungan ini, penambahan masukan yang baru akan memperumit proses kontrol dan membutuhkan proses perhitungan kembali dari semua fungsi. Kebalikannya, penambahan masukan baru pada sistem Fujii, yaitu sistem yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip logika Fujii, hanya membutuhkan penambahan fungsi keanggotaan yang baru dan aturan-aturan yang berhubungan dengannya. Secara umum, sistem Fujii sangat cocok untuk penalaran pendekatan, terutama untuk sistem yang menangani masalah-masalah yang sulit didefinisikan. Dengan menggunakan model matematis, misalkan nilai, masukan, dan parameter sebuah sistem bersifat kurang akurat atau kurang jelas, sehingga sulit mendefinisikan model matematikanya. Sistem Fujii mempunyai beberapa keuntungan bila dibandingkan dengan sistem tradisional. Misalkan, pada jumlah aturan yang dipergunakan, pemrosesan awal sejumlah besar nilai menjadi sebuah nilai derajat keanggotaan pada sistem Fujii mengurangi jumlah nilai menjadi sebuah nilai derajat keanggotaan pada sistem Fujii mengurangi jumlah nilai yang harus dipergunakan. Pengontrolan untuk membuat suatu keputusan. Keuntungan lainnya adalah sistem Fujii mempunyai kemampuan penalaran yang mirip dengan kemampuan penalaran manusia. Hal ini disebabkan karena sistem Fujii memiliki kemampuan untuk memberikan respon berdasarkan informasi yang bersifat kualitatif, tidak akurat, dan ambigu. Kemudian Fujii memiliki beberapa metode. Yang pertama, ada metode Tsukamoto, Sugeno, dan Mamdani. Yang pertama, pada metode Tsukamoto, setiap konsekuen dipresentasikan dengan himpunan Fujii dengan fungsi keanggotaan monoton. Output hasil inferensi masing-masing adalah Z, berupa himpunan biasa atau crisp yang ditetapkan berdasarkan predikatnya. Hasil akhir diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobotnya. Kemudian ada metode Sugeno, mirip dengan metode Mamdani, hanya output atau konsekuen tidak berupa himpunan Fujii, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear. Ada dua model metode Sugeno, yaitu model Fujii Sugeno orde 0 dan model Fujii Sugeno orde 1. Kemudian yang ketiga, pada metode Mamdani, aplikasi fungsi implikasi menggunakan min. Sedangkan komposisi aturan menggunakan metode max. Metode Mamdani dikenal juga dengan metode max-min. Inferensi output yang dihasilkan berupa bilangan Fujii, maka harus ditentukan suatu nilai crisp tertentu sebagai output. Proses ini dikenal dengan diffusifikasi. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi dari kelas 4F2. Untuk selanjutnya yaitu contoh pengaplikasian metode Fuzzy. Dalam kasus ini yang perlu dicatat adalah jumlah permintaannya. Jumlah permintaan terbesar yaitu sebanyak 5.000. Untuk jumlah permintaan terkecil sebanyak 1.000. Lalu kemudian persediaannya. Untuk persediaannya terbanyak sebanyak 600 kemasan per hari, dan persediaan paling sedikit pernah mencapai 100 kemasan per hari. Dan yang penting lagi yaitu kita harus mencatat jumlah produksinya. Di sini tercantum produksi maksimumnya yaitu 7.000 dan produksi minimumnya 2.000. Setelah kita ketahui data-data yang penting, kemudian kita lihat berikutnya aturan Fuzzy yang digunakan oleh perusahaan. Dalam aturan ini, perusahaan tersebut menggunakan aturan Fuzzy. Yang pertama, A1. Jika permintaan turun dan persediaan banyak,
maka produksi barang berkurang. R2, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. R3, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. R4, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Selanjutnya, kita diberikan permasalahan seperti ini. Berapa kemasan makanan jenis excited yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 kemasan dan persediaan di gudang masih tersisa 300 kemasan? Solusinya adalah seperti ini. Pertama, kita petakan dulu himpunan fasi dari segi permintaannya. Nah, ternyata dari segi permintaan ada dua himpunan fasi, yaitu naik dan turun. Di permintaan, nilai yang paling kecil adalah 1000 dan nilai yang paling besar adalah 5000. Lalu, dari mana nilai 4000 ini didapat? Nilai 4000 ini didapat dari soal yang tadi. Nah, ini dia nilai 4000, permintaan sebanyak 4000 kemasan. Jadi nilai 4000 ini dapat dari soal yang tadi. Kemudian kita tarik garis ke atas, tarik garis lurus, dan ternyata nilai 4000 ini berada di titik 0,25 dan 0,75. Untuk 0,025 dia setara dengan garis 1000 untuk garis turunnya. 1000 ke atas, kemudian akan turun ke sini. Dia setara di angka 0,25 di sini. Sedangkan untuk garis naiknya untuk 5000 lalu turun ke sini, dia setara di garis di titik 0,75. Kemudian kita masuk ke rumusnya. Nah, ini adalah rumusnya untuk mencari fungsi keanggotaan variabel permintaan turun dan permintaan naik. Untuk turun, nilai 5000 ini dimulai dari nilai permintaan maksimum. Kemudian nilai X ini permintaan dari soal. Lalu 4000 yang ini didapat dari nilai permintaan maksimum dikurangi nilai permintaan minimum. Nilai permintaan maksimum 5000 dikurangi nilai permintaan minimum 1000, jadi hasilnya 4000. Sedangkan untuk permintaan naik, X nya itu ditulis duluan. X nya tadi 4000 dikurangi nilai permintaan minimum 1000, lalu dibagi dengan 4000. Hasilnya seperti ini saat kita masukkan nilainya. X nya tadi 4000 sesuai soal, kemudian akan menghasilkan 0,25 dan 0,75 untuk nilai keanggotaan permintaan turun dan naik. Dari segi persediaannya ada dua himpunan fasi juga, ada sedikit dan banyak. Nah, nilai minimum dari persediaan kita ketahui tadi sebanyak 100 dan nilai maksimumnya yaitu 600. 300 ini kita dapat dari persediaan yang diminta di soal. Ya, ini dia persediaan di gudang 300 kemasan. Jadi kali itu dapat dari soal. Harus kita tarik lagi garis lurusnya berada di titik 0,4 untuk sedikitnya. Kemudian dan 0,6.
0,4 dan 0,6 ini merupakan contoh dari himpunan Fuzzy, yaitu rentangnya di antara 0 sampai 1. Ini yang himpunan Fuzzy-nya. Lalu rumusnya sama. Ini permintaan terbanyak dikurangi Y dari permintaan soal, kemudian dikurangi permintaan tersedikit, yaitu 600 dikurangi 100 hasilnya 500. Begitu juga persediaan banyak, Y nya ditulis duluan, kemudian dikurangi 100, kemudian Y bagi dengan 500, kemudian masukkan nilai 300 nya sebagai yang sudah diketahui dari soal. Hasilnya untuk permintaan sedikit hasilnya 0,6, dan untuk persediaan banyak sebesar 0,4. Langkah berikutnya kita tentukan dari segi produksinya. Di produksi barang terdiri di atas dua himpunan Fuzzy, yaitu berkurang dan bertambah. Nilai minimum dari produksi barang sudah kita ketahui sebesar 2000 dan nilai maksimumnya 7000. Kemudian pertanyaan soal tadi adalah berapa produksi yang harus kita tentukan. Kita harus mencari nilai Z. Karena nilai X dan Y sudah diketahui, maka cara mencari nilai Z sama seperti kita mencari nilai X dan Y tadi. Ini dari nilai maksimum Z yang ditanya 5000 hasil dari 7000 dikurangi 2000 hasilnya 5000. Kemudian ini set yang ditanya 2000 dari produksi minimum dan 5000 didapat dari nilai produksi maksimum. Kemudian kita masukkan. Nah, karena nilai setnya sudah belum diketahui, maka kita harus mencari nilai setnya terlebih dahulu. Nah, nilai setnya yang ini, yang ini, kemudian untuk bisa menentukan seberapa besar produksi yang harus kita keluarkan. Nah, cara mencari set kita harus menggunakan rumus min dan memasukkan aturan-aturan yang sudah ditentukan awal tadi. Untuk R1, aturan pertama, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Kita masukkan permintaan turun dan persediaan banyak. Untuk permintaan turun tercantum 0,25 dan persediaan banyak tercantum 0,4. Kita kembali lagi buat mengeceknya. Nah, permintaan turun hasilnya 0,25, kemudian untuk permintaan naik 0,75. Nah, kita kembali yang tadi. Setelah itu kita sudah mendapatkan nilai permintaan masing-masing dari permintaan turun dan permintaan banyak. Kemudian kita cari nilai minimal dari keduanya. Kita bandingkan 0,25 dan 0,4. Tentu saja nilai yang kecil adalah 0,25. Maka hasilnya yaitu 0,25. Nah, setelah kita mengetahui hasilnya 0,25, nah kita tinggal masukkannya ke dalam rumus untuk mencari nilai Z yang di sini. Nah, caranya 7000 dikurangi Z dibagi 5000 sama dengan 0,25. Maka kita temukan hasil set satunya sebesar 5.750. Kemudian lanjut ke R2. Jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Jika permintaan turun, kita dapatkan nilai tadi sebesar 0,25. Untuk permintaan sedikit kita dapat 0,6. Untuk dibandingkan keduanya adalah hasilnya 0,25. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, maka menghasilkan nilai Z2 sebanyak
5.250. Untuk R3, kondisinya jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi akan bertambah. Permintaan naik 0,75, kemudian persediaan banyak 0,4. Untuk nilai di antara keduanya adalah 0,4. Kemudian dimasukkan dalam rumus menghasilkan Z3 yaitu 4.000. Kemudian selanjutnya R4. Jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Permintaan naik nilainya 0,75 dan persediaan banyak nilainya 0,6. Nilai minimum di antara keduanya adalah 0,6. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus ini menghasilkan nilai Z4 sebesar 5.000. Di sini jangan sampai terbalik. Di sini kan bertambah. Jadi kalau misalnya R3 dan R4 itu setnya terlalu depan. Bisa dilihat dari sini. Untuk ketentuannya, untuk produksi bertambah, jangan lupa setnya di depan. Kita lanjut selanjutnya. Kemudian kita tinggal memasukkannya. Untuk hasilnya yaitu untuk set 1, set 2, set 3, dan set 4. Kemudian dimasukkan saja untuk set 1, set 2, set 3, dan set 4. Kemudian dibagi yang di bawah ini sehingga muncul angka 7.475 dibagi 15 dan hasilnya adalah 4.983. Jadi jumlah kemakanan kaleng jenis XYZ yang harus diproduksi adalah sebanyak 4.983.